Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Dewi Kartikasari dari kelas A15B reguler sore akan menjelaskan atau memaparkan tentang rangkuman materi farmakognosi yang telah dibahas pada semester 4. Yang pertama kita bahas mengenai pendahuluan dari definisi farmakognosi dan sejarahnya. Farmakognosi adalah segala informasi yang berkaitan dengan obat yang berasal dari bahan alam, bisa dari tumbuhan, hewan, mineral, maupun mikroorganisme. Di sini ada beberapa definisi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1811, menurut C.A. Smith, farmakognosi adalah cara pengenalan karakteristik obat yang berasal dari bahan alam. Pharma artinya obat, kognitif artinya pengenalan. Pada tahun 1815, menurut C.A. Seidler, farmakognosi adalah pengetahuan tentang obat-obatan alamiah. Farmakon artinya obat dan gnosis artinya pengetahuan. Pada tahun 1982, menurut Ganziger, farmakon artinya obat dan gignosko artinya mendapat pengetahuan. Dan pada tahun 2001, menurut The American Society of Pharmacognosy, ruang lingkup farmakognosi meliputi sifat fisika, sifat kimia, biokimia, dan biologi obat, bahan obat atau bahan lain yang berpotensi sebagai obat yang berasal dari alam untuk mencari obat baru yang berasal dari bahan alam. Selanjutnya dibahas materi kedua yang berjudul Simplicia. Apa itu Simplicia? Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat tradisional yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain, yaitu bahan yang telah dikeringkan. Simplicia adalah bahan alamiah berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan atau mengalami pengolahan secara sederhana serta belum menemukan zat murni, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Ada beberapa macam Simplicia. Yang pertama ada Simplicia nabati, Simplicia hewan, Simplicia mineral, dan juga eksudat tanaman. Ada beberapa tahapan untuk membuat Simplicia. Yang pertama ada pengumpulan bahan baku. Bahan bakunya bisa berupa biji, buah, bunga, daun, kulit batang, umbi lapis, rimpang, dan juga akar. Yang kedua, tahapan sortasi basah. Yang ketiga, pencucian. Yang keempat, pengubahan bentuk. Yang kelima, pengeringan. Yang keenam, sortasi kering. Yang ketujuh, pengemasan. Yang kedelapan, penyimpanan. Apa sih ciri-ciri Simplicia yang baik? Yaitu kering atau kadar airnya tuh kurang dari 10%. Yang kedua, tidak berjamur atau bulukan. Yang ketiga, berbau khas menyerupai bahan segarnya. Dan yang keempat, berasa khas menyerupai bahan segarnya. Materi ketiga tentang jalur metabolit. Metabolit ini ada dua, ada metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer adalah hasil metabolisme yang umum ditemukan pada seluruh organisme. Fungsi dari metabolit primer ini adalah untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan organisme. Contohnya ada nukleotida, asam nukleat, asam amino, protein, karbohidrat, dan juga lipid. Metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme yang ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dengan yang lainnya. Fungsi dari metabolit sekunder ini adalah sebagai perlindungan tumbuhan terhadap lingkungan abiotik maupun abiotik. Contoh metabolit sekunder ada alkaloid, flavonoid, tanin, fenolik, glikosida, dan steroid. Selanjutnya ada jalur biosintesis dari metabolit sekunder. Ada 3 jalur. Yang pertama jalur asam mevalonat. Berdasarkan jalur ini terbentuk dari unit prenil yang akan membentuk terpenoid, steroid, dan juga karotenoid. Yang kedua, jalur asam sikimat
berasal dari pembentukan asam amino yang kemudian berbentuk senyawa aromatik yang lebih kompleks seperti fenilpropanoid, flavonoid, dan juga alkaloid. Dan jalur terakhir asam malonat. Dari jalur ini kita bisa melihat pembentukan poliketida dan juga asam lemak. Selanjutnya ada materi keempat, yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah alkohol berupa aldehid atau keton yang mengandung karbon, hidrogen, dan juga oksigen dengan perbandingan karbon dan oksigen yang sama seperti air. Karbohidrat adalah sebagai zat gizi yang fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi. Senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, terdiri atas unsur C, H, dan O, dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Karbohidrat merupakan sumber energi. Contohnya ada nasi, singkong, dan umbi-umbian, ada sagu, dan juga ada gandum. Bisa dilihat dari gambar. Gambar itu menunjukkan struktur molekul dari karbohidrat. Lalu, apa saja fungsi dari karbohidrat? Karbohidrat sebagai sumber energi berperan penting dalam proses metabolisme, contohnya menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dan pembentukan struktur sel serta organ tubuh. Membantu proses pencernaan makanan, membantu penyerapan kalsium, membantu pembentukan senyawa lainnya, misalnya sebagai asam lemak, sebagai penyusun lemak, dan asam amino sebagai penyusun protein. Penggolongan karbohidrat ini ada 4, ada monosakarida, disakarida, polisakarida, dan oligosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Disakarida adalah karbohidrat yang mengandung 2 satuan monosakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan dari monosakarida. Dan oligosakarida adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-8 satuan monosakarida. Selanjutnya ada lagi materi kelima, yaitu ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut, yang berbeda. Biasanya air dan yang lainnya seperti pelarut organik. Tujuan dari ekstraksi ini adalah pemisahan, penanganan simpesia atau penyimpanan, standarisasi atau dosis, kadar, dan juga khasiat, dan yang terakhir sebagai formulasi. Ekstraksi ini memiliki 2 cara, yaitu cara dingin dan cara panas. Cara dingin, metode ini tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksinya berlangsung. Tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa karena pemanasan. Metode ekstraksi ini ada 2 jenis, yaitu masterasi dan juga perkolasi. Sedangkan ekstraksi dengan cara panas adalah metode yang melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan dengan cara dingin. Jenis metode ekstraksi cara panas yaitu ada reflux, Socklet, digesti, dekok, dan juga infus. Lanjut ke materi yang keenam. Ada minyak atsiri. Minyak atsiri adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Definisi menurut Farmakope Indonesia, minyak atsiri adalah cairan jernih yang mempunyai bau seperti tumbuhan asalnya. Minyak atsiri ini juga bisa dikenal sebagai minyak eterik atau etheric oil, minyak esensial atau essential oil, minyak aromatik atau aromatic oil, minyak terbang atau volatile oil.
Selanjutnya ada sifat-sifat dari minyak atsiri. Sifat atsiri yang membedakan dari minyak lemak adalah yang pertama dapat didestilasi, yang kedua tidak meninggalkan noda, yang ketiga tidak tersabunkan, yang keempat tidak tengi, dan yang terakhir tidak mengandung asam. Sementara sifat fisika dan kimia dari minyak atsiri yang pertama ada bau khas, yang kedua tidak larut dalam pelarut air, tapi larut dalam eter, kloroform, dan juga pelarut organik yang lain. Yang ketiga, sebagian komponen kandungan minyak mudah menguap. Yang keempat, yang mengandung fenol, minyak atsiri yang mengandung fenol dapat membentuk garam, dan minyak atsiri dapat membentuk kristal. Manfaat dari minyak atsiri yang pertama bisa sebagai bahan dasar wewangian alami, sebagai rempah-rempah, sebagai cita rasa dalam industri makanan. Lalu minyak atsiri juga digunakan atau dibutuhkan pada industri minuman beralkohol, pada industri karet, pada industri sabun, pada industri hasil pengolahan tekstil, pada perlengkapan ternak, dan juga pada industri tembakau. Lalu, apa saja tanaman penghasil minyak atsiri? Ada dalam rambut kelenjar seperti labitae, misalnya pada tumbuhan kumis kucing atau menta. Dan di dalam sel-sel parenkim seperti Piperaceae, misalnya merica. Lalu ada pada tabung minyak seperti Umbelliferae, misalnya pada tumbuhan adas. Dan yang terakhir pada saluran lisogen dan sisogen seperti Pinaceae dan Rutaceae, yaitu tumbuhannya ada pinus dan juga jeruk. Nah, sekarang materi yang ketujuh, yaitu materi alkaloid. Alkaloid ialah senyawa yang mengandung atom nitrogen yang biasanya terdapat pada tanaman dan kebanyakan bersifat basa atau basa lemah. Dulu, istilah alkaloid digunakan karena kelompok senyawa yang dikenal terlebih dahulu adalah kelompok organik bersifat basa lemah. Tapi, dewasa ini diketahui banyak senyawa alkaloid tidak bersifat basa lemah, tapi netral atau bahkan asam. Semua alkaloid mengandung satu atau lebih atom nitrogen. Bisa dilihat ini adalah gambar dari struktur alkaloid. Selanjutnya, penggolongan alkaloid. Ada 3 golongan. Yang pertama ada alkaloid alam. Mencakup alkaloid opium, alkaloid solanase, yaitu golongan atropin dan juga nikotin. Yang ketiga, alkaloid kina. Yang keempat, alkaloid radik IPK. Yang kelima, alkaloid radik hidrastatis. Selanjutnya alkaloid sekala cornuti, alkaloid folia-coca, alkaloid semenstridinin, alkaloid radik strawolfa. Golongan yang kedua, alkaloid sintetis, yaitu mencakup turunan dari pirozolan, turunan aminobenzoal, turunan akridin, turunan purin, turunan anilin, turunan ureum, dan juga turunan amin alifatis. Golongan yang ketiga adalah golongan alkaloid sisa, yaitu mencakup alkaloid golongan santin dan alkaloid peptida. Ada juga penggolongan berdasarkan prekursor biosintetisnya. Ada 3 juga, yaitu pseudoalkaloid, terus protoalkaloid, dan pseudoalkaloid. Fungsi dari alkaloid. Alkaloid adalah senyawa racun yang melindungi tumbuhan dari serangga dan juga herbivora. Produk akhir Rex detoxifikasi atau metabolic lockup senyawa-senyawa yang berbahaya dari tumbuhan. Flavonoid sebagai regulator faktor pertumbuhan dan alkaloid sebagai senyawa cadangan untuk sumber elemen lain yang berguna bagi pertumbuhan atau bagi tumbuhan itu sendiri. Bisa dilihat dari gambar, ini adalah gambar daun sirih. Daun sirih ini adalah salah satu tumbuhan yang mengandung alkaloid. Sekarang materi yang ke-8, ada flavonoid.
Flavonoid adalah fitonutrien atau bahan kimia tumbuhan yang ditemukan di hampir semua buah dan sayuran. Sama dengan karotenoid, flavonoid berfungsi memberikan warna-warna cerah dalam buah dan sayuran. Flavonoid adalah kelompok fitonutrien terbesar dengan lebih dari 6.000 jenis. Beberapa flavonoid yang paling dikenal adalah quercetin dan kaempferol. Bisa dilihat dari gambar, itu adalah gambar dari struktur flavonoid. Sifat-sifat flavonoid. Flavonoid bersifat asam sehingga dapat larut dalam basa. Senyawa polar karena memiliki sejumlah gugus hidroksil. Flavonoid sebagai derivat dari fenol yang menyebabkan kerusakan susunan sel bakteri. Posisi gugus hidroksil memiliki peranan dalam fungsi antioksidan. Jalur biosintesis dari flavonoid ini ada dua, ada jalur poliketida dan juga jalur fenilpropanoid. Lalu, apa saja sih kegunaan dari flavonoid? Flavonoid bisa sebagai antioksidan karena flavonoid bisa untuk mengusir radikal bebas. Yang kedua, mencegah penuaan dini. Flavonoid bisa untuk meregenerasi kulit dan mengencangkan juga menghilangkan kerutan akibat penuaan dini. Yang ketiga, sebagai penolak energi, karena flavonoid akan memasang perlindungan dalam tubuh untuk menolak respon atau reaksi negatif pada tubuh. Yang keempat, flavonoid ini efektif dalam mengusir virus. Flavonoid ini akan mengusir virus yang dapat menghinggapi sel-sel dalam tubuh. Selanjutnya yang kelima, ada sebagai antidiare. Flavonoid bekerja menghambat motilitas usus sehingga mengurangi sekresi cairan dan elektrolit. Dan yang terakhir, sebagai kekebalan tubuh. Dari semua manfaat yang telah dijelaskan tadi, manfaat yang paling mencakup semuanya adalah sebagai kekebalan tubuh. Karena flavonoid mampu melawan radikal bebas dan racun di dalam tubuh dan akan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Daun kemangi ini adalah salah satu contoh tumbuhan atau tanaman yang mengandung flavonoid. Selanjutnya materi ke-9 yaitu senyawa fenolik. Senyawa fenolik adalah metabolit sekunder bioaktif yang terdistribusi secara luas di tanaman, terutama disintesis oleh asam sikamat, pentose fosfat, dan jalur fenilpropanoid. Secara struktural, senyawa fenolik mencakup sejumlah senyawa yang memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil dan dapat bervariasi dari molekul sederhana hingga polimer kompleks. Senyawa fenolik ini merupakan kelompok besar metabolit sekunder pada tanaman. Senyawa ini termasuk dalam alkohol aromatik karena gugus hidroksilnya selalu melekat pada cincin benzen. Nah, bisa dilihat dari strukturnya. Kegunaan fenol dalam dunia medis dan kesehatan. Yang pertama, bisa untuk mengatasi tegang otot, bisa mengawetkan vaksin, bisa mencegah pertumbuhan kuku yang tidak normal, berpotensi sebagai pereda nyeri, dan digunakan sebagai antiseptik, digunakan dalam biologi molekuler, dapat membantu pengelupasan kulit, dan dapat mengawetkan makanan dan kosmetik. Sedangkan kegunaan fenol yang terkandung dalam tumbuhan adalah untuk menangkal radikal bebas dan berpotensi untuk mencegah kanker. Jalur biosintesis dari fenol ini ada dua, jalur asam sikamat dan jalur asam manolat. Di sini ada gambar kunyit. Kunyit ini adalah salah satu tumbuhan yang mengandung fenol. Ada materi ke-10, yaitu materi mengenai tanin. Tanin merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat molekul cukup tinggi. Beratnya itu lebih dari 1000.
dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Secara struktural, tanin adalah suatu senyawa fenol yang memiliki berat molekul besar yang terdiri dari gugus karboksil dan beberapa gugus yang bersangkutan, seperti gugus karboksil, untuk membentuk kompleks kuat yang efektif dengan protein dan beberapa makromolekul lainnya. Ini ada gambar dari struktur tanin, dan tanin itu ada dua jenis ya, ada tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Apa itu tanin terkondensasi? Tanin terkondensasi merupakan molekul dengan poliol sebagai pusatnya. Tanin terhidrolisis, secara biosintesis tanin ini dapat dianggap terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal atau galokatekin yang membentuk senyawa dimer dan kemudian oligomer yang lebih tinggi. Kegunaan tanin. Tanin sebagai antivirus, antibakteri, dan juga antitumor. Dapat menghambat selektivitas replikasi HIV dan sebagai diuretik. Membuat pohon-pohon dan semak-semak sulit untuk dihinggapi atau dimakan oleh ulat. Fungsi utama tanin dalam tumbuhan ialah sebagai penolak hewan pemakan tumbuhan, sebagai penyemak kulit, bahan atau pembuatan tinta, sebagai reagen untuk deteksi gelatin, protein, dan alkaloid karena mempunyai sifat mengendap, sebagai antidotum atau keracunan alkaloid yang membentuk tanat yang mengendap, sebagai antiinflamasi saluran pencernaan bagian atas, obat diare karena inflamasi saluran gastrointestinal, dan sebagai obat topikal seperti luka terbuka atau hemoroid. Yang terakhir sebagai astringen dan sebagai obat diare. Apa aja tanaman penghasil tanin? Yang pertama ada daun sidaguri, yang kedua daun melinjo, yang ketiga biji pinang, ada pegagan, tanaman sirih merah, buah, daun, dan kulit batang dari jambu biji, daun dewa, dan ciplukan. Materi ke-11 ada glikosida. Glikosida adalah senyawa yang terdiri dari dua gabungan senyawa, yaitu bagian gula atau glikon dan bagian yang bukan gula atau aglikon, dan menghasilkan satu atau lebih gula sebagai produk dari hidrolisis. Glikosida merupakan senyawa yang terdiri dari komponen gula dan non-gula yang terikat dalam ikatan glikosidik. Ada 4 macam glikosida, ada O-glikosida, ada C-glikosida, ada N-glikosida, dan juga S-glikosida. Fungsi dari glikosida ini ada untuk tanaman, ada sebagai sumber utama energi, sebagai regulator atau pengatur pertumbuhan, memacu atau menghambat kerja enzim, dan sebagai perlindungan terhadap luka dan infeksi pada tumbuhan tersebut. Sedangkan fungsi glikosida bagi manusia, yang pertama sebagai obat jantung, yang kedua sebagai laksativa, yang ketiga lokal iritan, yang keempat analgetik, yang kelima antitumor dan antihepatotoksik, dan yang terakhir hemolisis darah. Nah, ini ada klasifikasi glikosida dan tanaman yang mengandung glikosidanya. Yang pertama, glikosida jantung, contoh tanamannya itu ada digitalis. Yang kedua, glikosida antarkuinon, contoh tanamannya Cascara sagrada. Yang ketiga, glikosida saponin, contoh tanamannya Glycyrrhiza. Selanjutnya yang keempat, glikosida cyanophore, contoh tanamannya amigdalin. Yang kelima, glikosida isothiocyanat, contoh tanamannya black mustard. Yang keenam, glikosida flavonol, contoh tanamannya quercetin. Yang ketujuh, glikosida alkohol, contoh tanamannya ada salasi. Yang kedelapan, glikosida aldehid, contoh tanamannya ada tanaman vanila. Yang kesembilan,
glikosida lakton, contoh tanamannya ada kumarin, dan yang terakhir glikosida fenol yang ke-10, contoh tanamannya ada urfa ursi. Nah, ini materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-12 tentang steroid. Steroid adalah senyawa organik bahan alam yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolisme sekunder. Senyawa ini banyak ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan. Senyawa ini merupakan senyawa organik lemak sterol, tidak terhidrolisis, yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalena, juga merupakan suatu senyawa yang mengandung sistem cincin, di mana sistem cincin tersebut ditandai dengan A, B, dan C yang beranggotakan 6 atom karbon, dan cincin D yang beranggotakan 5 atom karbon. Selanjutnya ada fungsi dari steroid. Steroid dapat meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan, dapat menghambat penuaan daun atau senescence. Yang ketiga, dapat mengakibatkan lengkuk pada daun rumput-rumputan, dapat menghambat proses gugurnya daun, dapat menghambat pertumbuhan akar tumbuhan, bisa meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stres lingkungan, menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan, merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan, merangsang diferensiasi xilem tumbuhan, dan yang terakhir menghambat pertumbuhan pucuk pada saat kadar udara dan endogenus karbohidrat. Selanjutnya ada sumber steroid. Ada sumbernya dari hewan dan juga ada yang dari tumbuhan. Yang dari hewan ini, steroid yang pertama diisolasi dari alam adalah kelompok C27 sampai 29 yang ditemukan pada fraksi lemak dalam beberapa jaringan pada hewan. Yang kedua, sterol hewan pada umumnya kolesterol. Yang ketiga, pada hewan invertebrata laut, yaitu spongesterol dan chilonesterol. Dan pada tumbuhan ada sitosterol, stigimasterol, campesterol, ergosterol, dan spinesterol. Contoh steroid pada tumbuhan. Yang pertama pada pepaya atau Carica papaya. Mengandung senyawa steroid golongan sterol atau kompesterol, yaitu ergos 5N3BOL, digunakan sebagai obat penyakit beri-beri, malaria, kejang perut, penurun panas juga. Yang kedua ada kulit batang bakau merah. Kulit batang bakau merah ini mengandung campuran senyawa steroid kompesterol dengan stigma 5,22 dien 3OL dengan rumus molekul C29H5O50O. Yang ketiga, buah mahkota dewa yang mengandung stigma 5N3beta-OL 9-beta sitosterol. Dan yang terakhir, kulit batang buah maja mengandung stigma sterol. Sekian dari saya pemaparan rangkuman materi farmakognosi semester 4. Maaf bila ada kekurangan dan terima kasih.